Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Sebagai katakan Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Amin. Karena Tuhan berikan sukacita yang besar buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Karena kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, kami mau Tuhan menari bersama Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita angkat pujian bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukacita, bertepuk tangan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Semuanya sama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semuanya Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini sambil menari. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
Katakan sekarang bersuka. Bersuka, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarkan yang terutama dalam hidup ini hanya memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarkan yang terutama dalam hidup ini hanya meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Biarkan Engkau Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kami Tuhan. Ya, terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya. Yes Lord. Kami hanya mau mencintai Engkau Tuhan. Cintai Yesus. Mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Mari semua jemaat katakan haleluya. Biarkan engkau menyanyi dengan hatimu.
biarkan pujian ini benar-benar dari hati kita bahwa kita mencintai Tuhan, bahwa kita sangat mencintai Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Yes Tuhan, ini kami Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami mengatakan bahwa kami sangat mencintai Engkau, kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Haleluya, saya mau cinta cinta Yesus. Yes Lord, amen. Haleluya, Haleluya. Mari katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini penyembahan gerejamu Tuhan. Sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Nanti Bu Feba berdoa. Cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Kembali kami mau menyatakan pagi hari ini Tuhan, bahwa kami mau tetap mencintai Tuhan dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau tetap Tuhan yang berkuasa mengendalikan segala keadaan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami umat-umat-Mu menghampiri Engkau di bait-Mu. Terima kasih sebab kami siap lagi mendengar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Kami percaya firman-Mu yang sama memberi kami pengharapan dan kesembuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati hamba-Mu dengan urapan dari surga untuk menyatakan isi hati-Mu. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya Bapak Ibu. Selamat pagi, salam merdeka. Haleluya. Bilang kanan kiri, sekali merdeka tetap merdeka. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita sambil Bapak Ibu siapkan Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. PowerPoint saya boleh ditampilkan, nanti Alkitab elektroniknya siapin juga Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim pasal 7. Saya mau menyapa yang pertama kali hadir. Pertama kali hadir ibadah bersama dengan kita, boleh lambaikan tangan di tempat duduk saja. Yang pertama kali hadir, ya, ada Ibu Grace, selamat datang, ya, bergabung bersama dengan kita. Nah, kita punya ritual ibadah, kita punya hadiah untuk yang pertama kali hadir, ya. Hadiahnya berupa lagu, Bu. Jadi kita mau nyanyi khusus buat Ibu. Yuk kita nyanyi sama-sama, welcome song kita. Haleluya. Gereja ini namanya GPDI Karisma dan kita mau menyambut kehadiran Ibu semuanya.
Sama-sama. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, bergabung dengan kami, rasakan hadiratnya, memuji menyembah Dia dengan sepenuh hati, bersuka cita muliakan Dia dalam karisma family. Bersuka cita muliakan Dia dalam karisma family. Bersuka cita muliakan Dia dalam karisma family. Selamat datang Ibu. Ya, Ibu bukan orang lain lagi tapi keluarga. Baik, mari kita lihat tema kita, Chosen Warrior. Jadi saya akan menyapa salam merah putih untuk yang ibadah komunal ketemu di GBK, dan untuk Bapak Ibu yang ibadah online nanti malam kita akan siarkan ya. Salam merah putih, merah darahku, putih gigiku. Haleluya, puji Tuhan. Bilang sama sebelah dulu dong, salam merah putih. Semangat ya. Haleluya. Di bulan kemerdekaan ini tentu kita bicara tentang pahlawan. Jadi saya mau angkat tema ini. Chosen Warrior artinya prajurit yang terpilih. Saya berdoa supaya setiap kita menjadi prajurit-prajurit pilihan Tuhan untuk berperang mengatasi musuh segala situasi yang sulit ini. Dan kita mau belajar tentang Gideon. Yang berikutnya kita akan baca dulu Hakim-Hakim pasal 7. Next ada di PowerPoint saya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 6 dan ayat 7. Kita baca dulu baru nanti kita ke Hakim-Hakim 6. Saya bacakan Hakim-Hakim 7 ayat 6 dan 7. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Oke, Bapak Ibu, ini cerita tentang Gideon ketika dia berperang melawan Gideon berperang melawan Midian dengan pasukan yang hanya 300 orang. Dan Alkitab berkata dengan 300 orang itu Tuhan akan menyelamatkan orang Israel. Next yang berikutnya. Nah, sepanjang 2 minggu ini, jadi ini yang pertama ya. Saya akan bagi khotbah ini 2 bagian. Hari ini kita belajar Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Minggu depan kita belajar Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Nah, kita akan menjawab kenapa 300? Coba klik 4 kali. Nanti Bapak Ibu akan tahu bahwa orang yang berhimpun dengan Gideon itu 32.000. Angka ini nggak ada di Alkitab 32.000, tapi dikatakan dalam cerita yang nanti atau besok kita akan lihat minggu depan maksudnya. Ketika Gideon berkata sebagian boleh pulang, maka yang pulang 22.000, tinggal 10.000. Jadi kesimpulannya yang gabung dengan Gideon untuk berperang pada awalnya itu 32.000. Tetapi diumumkan boleh pulang 22.000 pulang. Dan kemudian diumumkan lagi masih terlalu banyak 10.000 pulang, dan Tuhan berkata masih terlalu banyak lagi. Dan pada akhirnya tinggal 300 orang. Pertanyaannya, kenapa 300? Nah, ini yang akan kita jawab sepanjang 2 minggu ini. Minggu ini dan minggu depan. Nah, sekarang untuk menjawab itu mau tidak mau kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal 6 biar dibantu juga di depan. Kalau Bapak Ibu lebih nyaman dengan Alkitab buku silahkan. Alkitab juga silahkan Bapak Ibu, tapi jangan buka yang lain. Hakim-Hakim 6 saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Judulnya Gideon diangkat menjadi hakim.
Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Perhatikan kata sebab. Ada di mana kata sebab? Sebab itu ada persoalan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Jadi dari ayat ini kita belajar, masalah bisa datang karena kita berbuat jahat. Persoalan bisa datang karena kita melakukan apa yang jahat. Dan karena Israel melakukan apa yang jahat, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Midian. Jadi kalau hari ini ada musuh yang besar dalam hidup kita, pergumulan yang harus kita hadapi, coba cek apakah itu karena kesalahan kita, karena kita meninggalkan Tuhan. Ayat yang kedua. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Garis bawahi kata berkuasa. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. 7 tahun orang Midian menguasai orang Israel. Artinya Midian yang superior. Israel dia ditindas, dia ditekan, dia dijajah, tidak bisa bikin apa-apa. Lalu orang Israel membuat tempat perlindungan saking takutnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan fakta-fakta per ayat untuk nanti kita buat kesimpulan ya. 3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka. Siapa yang menyerang Israel? Midian, Amalek dan orang-orang dari sebelah timur. Bilang sama sebelah, masalah bisa datang rombongan. Bilang begitu sama sebelahmu. Haleluya ya. Rupanya nggak cuma orang Midian, tapi ada orang Amalek, ada orang dari sebelah timur. Jadi ini Midian dan kawan-kawan. Kadang-kadang persoalannya dalam hidup kita nggak cuma sakit gigi, tapi ada sakit hatinya. Ada nggak punya uangnya. Yang sakit bukan hanya tubuhnya, tapi dompetnya juga sakit. Keluarga mengalami persoalan. Rupanya ada masalah-masalah yang bisa diizinkan Tuhan datang satu waktu dalam satu kesempatan. Banyak yang membuat repot hidup kita. Dan itu yang dialami oleh orang Israel. Ayat 4. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Jadi dijarah semua nih. Ayat 5. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ke PowerPoint saya sekarang, halaman 4. Bapak Ibu lihat, ada superior Midian. Superioritasnya Midian itu 7 tahun berkuasa, kemudian memusnahkan hasil tanah, tidak meninggalkan apapun, kemudian datang banyak-banyak, tidak terhitung banyaknya. Hari ini mungkin kalau kita lihat belalang, kita lihat belalangnya cuma 1, 2, atau mungkin kalau di sawah, kita bisa lihat puluhan belalang, ratusan belalang. Tapi kalau dia ada di padi-padi mungkin tersamar. Kita di lapangan luas, belalangnya ada di rumput-rumput nggak kelihatan. Tapi di zaman itu ada satu wabah yang namanya belalang. Dan kalau wabah belalang itu datang, itu bisa kelihatan dengan mata, langit bisa gelap, tanah bisa penuh dengan belalang. Nah, kondisi seperti itu dipakai untuk menggambarkan musuh yang sedang menyerang Israel. Karena itu Alkitab memakai bahasa tidak terhitung banyaknya. Adakah hari ini yang sedang tidak terukur pusingnya? Ada? Yang ada katakan amin. Iya, terima kasih buat yang ngaku. Haleluya ya. Pengakuan itu awal dari mujizat. Haleluya ya. Bapak Ibu, tidak terhingga mumetnya, tidak terhingga beratnya, tekanan. Itu yang terjadi dengan orang Israel. Kenapa? Karena mereka berbuat jahat, meninggalkan Tuhan.
Nah, sekarang kita baca ayat 6, ayat 10. Kembali ke Alkitab. Ayat 6 dan ayat 10. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Sudah melarat pakai sangat. Oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Karena persoalan yang bertubi-tubi, maka terjadi kemelaratan sangat. Kita bersyukur loh Bapak Ibu, Indonesia masih terkendali situasinya. Beberapa negara ya memang media berkata kita ini di jurang resesi. Tapi ada yang kemarin seharian enggak makan? Ada? Kalau ada nanti tinggal di tempat ini ya. Haleluya. Kita doakan supaya kenyang. Enggak gitu saudaraku ya. Enggak, bukan begitu. Kalau ada yang sudah enggak makan, Pak didoakan enggak bikin kenyang Pak. Nanti bawa beras ya. Jadi kalau sudah habis beras, jangan malu-malu. Daripada Bapak Ibu ngutang, lapor sama gembala. Haleluya. Ya supaya saya enggak mau enggak ada di antara kita yang sampai enggak makan. Jadi terbukalah. Tadi apa katanya? Terbuka. Keterbukaan awal dari mujizat. Bilang sama sebelah, keterbukaan awal dari mujizat. Bilang begitu, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tertutup, kalau kita nggak mau terbuka, kalau kita nggak mau jujur, rendah hati, nggak akan ada solusi dari persoalan kita. Bapak Ibu ke dokter yang paling pakar, Bapak Ibu ke dokter spesialis paling jago sekalipun, Bapak Ibu harus ngaku, keluhanku ini bla 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 bla. Kecuali Bapak Ibu ke dukun, nggak usah ngomong apa, Mbah Dukun langsung ngomong ketoke kamu mumet. Nah gitu kan. Dan tak terawang kamu mumet bukan karena persoalan yang lain. Tanggal tua. Nah gitu saudaraku ya. Ternyata tanggal tua mumetnya. Kalau dukun langsung bisa ngomong. Tapi dokter saudaraku, Bapak Ibu datang, Bapak Ibu harus ngomong, mengemukakan apa persoalannya. Dan Bapak Ibu, yang terjadi kepada orang Israel, mereka menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi saya punya kata-kata kreatif, hadapi masa sukar dengan zikir. Saya meminjam istilah bahasa teman kita di sebelah, di luar. Ya. Zikir itu cari Tuhan. Zikir itu menyembah. Zikir itu kita berhubungan dengan Tuhan. Katakan sama-sama, hadapi masa sukar dengan syukur dan zikir. Katakan begitu, 1, 2, 3. Ketika orang Israel mengalami masa sukar, mereka berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Jadi kalau berseru sama Tuhan, laporin tuh masalah. Orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian. Jadi mereka pasti, Tuhan kami repot, kami susah karena orang Midian. Ngaku sama Tuhan, dilaporkan sama Tuhan. Iya. Jadi hati-hati suami-suami kalau istri-istri mulai lapor sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Hati-hati istri juga kalau suami mulai lapor sama Tuhan. Kamu kalau tak panggil gak nyaut. Tak doakan supaya kamu dipanggil Tuhan. Nah, ada yang karena sudah jengkel gitu saudaraku ya. Jangan begitulah ya, jangan begitu. Ya kalau Tuhan panggil itu biarkan Tuhan panggil dengan lembut, bukan pulang ke sorga. Jangan dulu saudaraku ya. Ya, pasangan kita butuh jamahan Tuhan dulu baru pulang ke sana ya. Jadi jangan dipanggilnya itu dipanggil dengan lembut gitu loh. Dipanggil dengan mesra. Tuhan tuh bisa panggil dengan mesra kok ya. Untuk mengubahkan hidup kita. Jadi kalau dipanggil Tuhan, ayo cepat-cepat tanggap supaya nggak dipanggil selama-lamanya gitu ya saudaraku ya. Nah orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian. 8. Tuhan langsung jawab. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Garis bawahi, Tuhan mengutus seorang nabi. Yuk katakan sama-sama, Tuhan bisa pakai seorang nabi. 1, 2, 3. Artinya di masa sulit dalam hidupmu, Tuhan bisa utus seorang nabi, seorang hamba Tuhan
untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan firman. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan gak turun menjumpai orang Israel. Dia datang menjumpai orang Israel melalui seorang nabi. Nah kadang-kadang kita berpikir, ya aku doa sama Tuhan, kenapa yang dikirim orang itu? Tuhan bisa pakai seseorang, walaupun dia manusia, untuk menyatakan kehendak dan suara Tuhan. Jadi nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. 9. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berseru, Tuhan bisa kirim hamba Tuhan. Tuhan bisa berfirman melalui seseorang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Nabi ini hanya mengingatkan sejarah. Dan bukan sekedar sejarah, peristiwa yang terjadi di masa lalu di mana Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib, yaitu membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Rumah perbudakan. Nabi itu hanya ngingetin firman. Nabi itu hanya mengingatkan untuk apa yang pernah dialami oleh Israel. Kadang-kadang di masa sulit kita lupa dengan mujizat yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa lalu. Nah perlu seorang nabi untuk mengingatkan, ingat, kamu loh dulu sudah ditolong Tuhan. Pasti masalah hari ini juga ditolong Tuhan. Yang setuju katakan amin, haleluya. Bapak Ibu, nabi itu hanya mengingatkan. Tapi yang berikutnya, setelah Tuhan utus nabi, ini luar biasa, ayat 11. Ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Tadi Tuhan bisa utus nabi, akibat seruan orang Israel, Tuhan utus nabi. Sekarang Tuhan utus malaikat Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan bisa utus malaikat. 1, 2, 3. Apa kurangnya Tuhan coba? Ketika berseru, ketika berdoa, Tuhan kirim nabi, lalu Tuhan kirim malaikat. Nabi untuk orang Israel secara luas, malaikat datang secara pribadi kepada Gideon, anaknya Yoas, orang Abiezer, yang sedang ketakutan. Kenapa? Karena dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tujuannya apa? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Ingat tadi, orang Midian suka ngerampas. Orang Midian suka menghancurkan hasil tanah. Suka ngangkutin hasilnya orang Israel. Sehingga Gideon membuat sebuah kamuflase. Dia mengirik gandum tapi di tempat pemerasan anggur. Ya. Ini seperti nyelep gabah di bengkel sepeda. Nah kira-kira begitu saudaraku ya. Kira-kira begitu kalau sekarang begitu kan. Jadi supaya ketahuan musuh, ini bengkel sepeda kok. Tapi ternyata di dalamnya lagi nyelep gabah. Misalnya gitu. Ya. Haleluya. Ada hari ini yang sedang bersembunyi. Ada yang hari ini sedang ketakutan. Ada hari ini yang sedang ngumpet saudaraku. Kenapa? Menghindar dari persoalan. Gideon ternyata termasuk orang Israel yang takut tadi. Kan di ayat yang kedua tadi, karena takutnya kepada orang Midian, mereka buat persembunyian di gunung-gunung. Mereka sembunyi ngumpet. Gideon termasuk dari orang-orang yang takut itu. Dia bersembunyi. Tapi malaikat datang. 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya sudah pernah sampaikan ini berkali-kali. Antara firman dan fakta bisa berbeda. Faktanya Gideon sedang takut. Faktanya Gideon sedang ngumpet. Faktanya Gideon sedang inferior.
Tapi malaikat Tuhan bilang apa? Hai pahlawan yang gagah berani. Apakah Gideon pernah perang? Enggak. Gideon pernah mengalahkan musuh? Belum. Kenapa malaikat ngomong, hai pahlawan yang gagah berani? Malaikat lagi ngomong masa depan Gideon. Bukan keadaan saat itu. Nah, kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita adalah ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, kita lihat kita hari ini, aduh hancur Pak Gembala, aduh mateng saya, aduh mati saya, aduh selesailah sudah. Malaikat berkata, hai pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu, masih ada harapan ketika masih ada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari ini mungkin kau berkata, aduh habislah saya kalau begini. Kapan ini selesai pandemi ini? Aduh selesailah sudah keluarga saya, masalah saya. Tapi dalam pengetahuan Tuhan, Tuhan ngerti ada sisi kepahlawanan di dalam dirimu yang perlu dibangkitkan. Haleluya. Ketika engkau dipulihkan, maka engkau akan jadi orang yang dahsyat. Jangan lihat keluargamu hari ini, jangan lihat bisnismu hari ini, jangan lihat situasimu hari ini, tapi lihat ke depan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan bisa jadikan pahlawan from zero to hero. Haleluya. Yang bisa nirukan saya katakan from zero to hero. Haleluya. Iya. Dari kosong, zero to hero, menjadi pahlawan. Gideon dia sedang sembunyi, dia sedang takut, tapi Tuhan bilang dia pahlawan. Dan Tuhan gak pernah salah. Yuk katakan sama-sama, Tuhan gak pernah salah. Haleluya ya. Ketika Tuhan lihat sama Simon Petrus, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bukan saat itu, nanti. Proses menjadi penjala manusia, dia jatuh dalam dosa, dia nyangkal Yesus. Jadi kalau hari ini masih ada orang-orang yang belum bertobat dalam hidupnya, doakan, lihat masa depannya. Walaupun kamu belum bertobat hari ini, belum mau cari Tuhan, tapi aku tahu kalau Tuhan jamah engkau akan jadi orang yang luar biasa. Haleluya. Kamu akan kujadikan penjala manusia, gak langsung jadi, jatuh dulu, bangkit lagi, baru Tuhan pakai dahsyat luar biasa. Ya, ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon, 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lihat, di ayat 13, Gideon mempertanyakan firman dari Nabi tadi. Ketika mereka berseru, Tuhan kirim Nabi. Nabi ngomong, Tuhan bilang, tenang. Aku udah keluarin kalian dari Mesir ke Kanaan. Kamu udah diam di tanah orang. Kamu udah menghancurkan banyak musuh. Sekarang Gideon dengar itu. Dan ketika pahlawan ngomong, kamu pahlawan ya gak berani. Gideon ngomong, mana mujizat, mana perbuatan Tuhan ketika Tuhan membawa orang Israel dari Mesir. Nyatanya sekarang kami kalah. Antara situasi fakta dengan apa yang sudah pernah Tuhan lakukan, rasanya berbeda. Nah, mari kita percaya kebenaran daripada fakta. Katakan sama-sama, percayai kebenaran bukan fakta. 1, 2, 3. Karena kebenaran kadang-kadang nabrak fakta. Ya, kebenaran sepertinya nabrak fakta. Faktanya kita lemah, faktanya kita lagi loyo. Tapi kebenaran berkata, bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan segala sesuatu. Kan begitu ya? Jadi Gideon dia mempertanyakan firman yang dia dengar dari Nabi tadi. 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Yang pertama tadi, Tuhan ngutus nabi. Yang kedua, Tuhan ngutus malaikat.
Dan yang ketiga, Tuhan ngutus Gideon. Hari ini situasi yang sulit seperti ini, semua orang nunggu pahlawan. Semua orang nunggu datangnya penyelamat. Semua orang nunggu suasananya berubah. Padahal pagi hari ini Tuhan katakan kepada setiap Anda yang hadir, aku mengutus engkau. Kita menunggu si problem solver. Kita menunggu si pemecah masalah. Tapi pagi hari ini saya mau berkata, engkau diutus Tuhan untuk menjadi pemecah masalah di situasi yang sulit ini. Bilang sama sebelah, Tuhan kirim nabi, Tuhan kirim malaikat, Tuhan kirim kamu. Katakan begitu saudaraku, katakan haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan kirim hamba Tuhan, sudah. Masih ada yang nunggu dikit, datangin malaikat. Haleluya, saya doakan supaya malaikat datang ya. Gak usah nunggu, cukuplah hamba Tuhan berfirman pagi hari ini. Bagi hari ini cukuplah Tuhan memberikan motivasi kepadamu. Ayo, hari ini Tuhan berkata, Gideon berkata apa? Mana mujizat yang dulu? Mana mujizat yang Tuhan lakukan di Mesir dulu? Dengan bahasa lain Tuhan ngomong begini, dulu terjadi mujizat karena ada Musa. Dulu orang Israel keluar dari Mesir karena aku utus Musa. Ada orang yang mau bergerak. Nah sekarang Gideon mempertanyakan mana faktanya. Sekarang kami tertindas. Dengan kata lain Tuhan ngomong, sekarang Musa udah gak ada. Sekarang kamu kuncinya. Kunci pemulihan, kunci kebangkitan, kunci perubahan situasi Indonesia, kunci perubahan situasi dunia ada pada kita. Haleluya. Jadi jangan nunggu malaikat. Ayo, Tuhan sudah ngomong. Bukankah aku mengutus engkau? 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Inferior kan? Gak pede kan? Kaumku adalah kaum yang paling kecil. Dan di keluarga aku paling muda. Bagaimana aku bisa menyelamatkan bangsa ini? Gideon mengukur rencana Tuhan dengan kemampuan dia hari itu. 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Tuhan ngomong, aku yang akan bekerja, bukan kamu. Aku yang menyertai kamu. Bilang sama sebelah, Tuhan yang menyertai aku. Santap, haleluya. Ya, jadilah pemecah masalah, haleluya. Yang mau jadi pemecah masalah katakan amin. Iya. Walaupun kalau ada gelas pecah nggak apa-apa, saudaraku ya, haleluya. Ya, itu dalam rangka memecahkan masalah, Pak. Itu dalam rangka memecahkan masalah, Pak. Jadi saya memecahkan gelas. Enggak apa-apa, haleluya ya. Yang ngerti saja boleh ketawa, saudaraku ya. Yang ketawa yang lain ikut-ikutan tertawa, haleluya. Walaupun enggak ngerti apa. Haleluya ya. Jadi Bapak Ibu, kita dalam memecah masalah. Haleluya, puji Tuhan. Enggak apa-apa, prosesnya menyakitkan, prosesnya jatuh bangun dalam kelemahan dan kesalahan, enggak masalah. Ayo bangkit, sebab kita diutus Tuhan untuk menjadi pembuat sejarah, pembeda situasi yang ada. Haleluya. Siapa tahu sih teman-teman kita di luar, iya ya kok orang-orang Kristen kok kayaknya happy-happy saja ya. Gitu. Itu harus jadi kesaksian saudaraku, gitu kan. Di masa seperti ini kok mereka tenang-tenang saja ya. Mereka nyanyi tetap tepuk tangan ya, gitu kan. Padahal mereka enggak ngerti dompet kita masing-masing kan beda-beda kan gitu ya. Tetapi tetap tepuk tangan, haleluya. Saya mendengar suara yang paling keras di tempat ini saudaraku ya, haleluya. Dari sebelah sini rupanya itu ketawanya itu tanda pengakuan gitu saudaraku ya, haleluya. Nah Bapak Ibu, biarkan itu jadi kesaksian ya, itu jadi kesaksian.
Nah, sekarang Gideon minta tanda. Belum hilang-hilang gak pedenya Gideon. Yuk, Bapak Ibu masih sama-sama? Ya, kita lanjutkan ya. Bilang jangan kemana-mana, tetap di saluran yang satu ini. Oke ya. 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Udah didatangi malaikat, masih gak percaya itu Tuhan. Oke lah, Tuhan tuh sabar. Tuhan gak marah. Gideon minta tanda, Tuhan kasih tanda, 3 tanda. Ini tanda yang pertama nih. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. 19. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Di ayat 18, coba balik. Gideon bilang begini, tandanya begini. Tunggu dulu sampai aku kembali. Aku mau kasih persembahan. Ketika Gideon bilang mau kasih persembahan, saya mau tanya, persembahannya udah siap belum? Karena ini persembahannya makanan. Gideon rupanya belum siap persembahannya. Dia masuk, dia sembelih kambing, dia buat roti tidak beragi, dan malaikatnya ngomong, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Bilang sama sebelah, malaikat aja sabar. Bilang begitu saudaraku ya. Malaikat aja sabar nunggu, dimasakin. Rupanya perlu kesabaran kalau kita lapar, saudaraku ya, haleluya. Ini Gideon mau masak dan malaikatnya ngerti ini mau menyuguhkan makanan. Masaknya bukan nasi goreng cepet saudaraku. Masaknya bukan oseng-oseng cepet. Ini potong kambing bikin roti. Sebentar atau lama? Nah karena itu orang Manado dalam hal itu canggih saudaraku. Orang Manado kalau bilang, mari Jo makan gitu ya. Itu belum tentu ada makanan saudaraku. Itu masih baru mau ngejar ayam. Nah gitu. Mari Jo makan sama-sama. Mari Jo kemari kita orang makan sama-sama. Haleluya. Jadi orang Manado tuh pede kalau ngajak makan saudaraku ya. Jadi kalau orang Jawa kalau nggak ada makanan ya nggak berani nawarin kan gitu. Tapi orang Manado nggak ada makanan berani nawarin saudaraku. Dan ketika tamunya udah duduk di meja makan, baru kejar-kejaran sama ayam saudaraku ya. Dan rupanya ayamnya lincah naik pohon, saudaraku naik pohon tangkap ayam saudaraku. Jadi orang Manado itu sabar menunggu. Jadi kalau saya besuk saudaraku, ya, gak usah saya lanjutkan saudara, gak usah saya lanjutkan ya. Haleluya. Saya sabar kok menunggu saudaraku ya. Saya sabar menunggu, haleluya. Jangan ragu-ragu ya, haleluya. Malaikat aja sabar kok ya. Aku akan tunggu sampai kamu kembali. Potong kambing saudaraku, itu lama, prosesnya lama saudaraku. Tapi malaikat ngerti kesungguhan Gideon, ini perlu diteguhkan. Ini pahlawan ini masih ragu-ragu. Pahlawan ini masih perlu pembuktian. Malaikatnya sabar. Jadi Tuhan tuh sabar dengan pertumbuhan iman kita. Dia nggak kesusu saudaraku ya. Oke. Kemudian ayat yang ke-20. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu. Dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan itu dari pandangannya. Barmadang kisah. Haleluya, puji Tuhan ya. Setelah kenyang, ngilang saudaraku malaikatnya. Bubrah ini saudaraku ya.
Habis makan nggak pamit, hilang malaikatnya. Waduh, saudaraku ya. Dan caranya makan itu loh saudaraku, perhatikan malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya. Ini mungkin sejarah sumpit. Haleluya, puji Tuhan ya. Mungkin ini sejarah sumpit tuh saudara. Loh cara malaikat makan loh, cara malaikat makan gak pakai sendok saudaraku, tinggal menyentuhkan ujung tongkatnya, saudaraku, makanannya lenyap saudaraku. Nah mungkin ini sejarah dari sumpit saudaraku ya. Dan kemudian terinspirasilah orang Cina, saudaraku, orang Tiongkok sana. Dan rupanya mereka kemudian membuat sumpit, saudaraku, untuk makan. Ya, jadi sumpit ada di Alkitab, ada dipakai malaikat di sini, saudaraku ya. Haleluya. 22. Haleluya. 22. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirman Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Bapak Ibu, Gideon sudah yakin sekarang yang berfirman Tuhan. Setelah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lihat ayat yang berikutnya, Bapak Ibu. Tuhan latih Gideon. 25. Saya baca dengan cepat ya, ngirit waktu. 25 dan seterusnya. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ujian mental, latihan. Pahlawan gak timbul dalam satu hari. Pahlawan harus dilatih. Gideon takut. Sekarang diajar berani. Ngeruntuhkan dulu Baal ayahnya. Karena dia sudah ketemu Tuhan. Hatinya sudah berubah. Dia sudah kembali kepada Tuhan. Sekarang uji nyali. Runtuhkan mezbah. Runtuhkan Baal kepunyaan ayahmu. 26. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan bersembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Wah, kalau sekarang ini penistaan agama, saudaraku ya. Haleluya. Kalau sekarang ini penistaan agama. Tempat sembayang orang lain dipakai untuk membakar korban. 27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya, perhatikan, karena ia takut, masih ada takutnya. Dia sudah mulai berani bergerak, tapi masih ada takutnya. Jadi mari kita sabar Bapak Ibu, Tuhan bisa membuat kita menjadi pahlawan dengan proses mengalahkan ketakutan demi ketakutan. Jadi saya boleh berkata bahwa pahlawan itu bukan berarti orang yang gak pernah takut. Pahlawan adalah orang yang berhasil mengatasi ketakutannya. Sekali lagi, pahlawan bukan orang yang tanpa takut. Pahlawan adalah orang yang bisa mengatasi ketakutannya. Saya ini punya ketakutan, tapi ketakutan itu harus diatasi. Gideon masih takut sama keluarganya, dia bawa 10 orang. Dan kepada orang-orang kota itu, dia takut kepada keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang. Maka dilakukannya lah pada waktu malam. Dia ngerti kalau siang nyolok. Ini penistaan agama bisa dikeroyok kota, karena kota itu sudah menyembah berhala. 26. Ini namanya bijaksana ya. 28. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikannya itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Dari sini sekali lagi Tuhan melatih keberanian Gideon. Katakan sama-sama, keberanian perlu dilatih. 1, 2, 3. Bapak Ibu, latihan-latihan kecil dalam pelayanan, latihan musir setan, latihan mendoakan orang, latihan bersaksi, itu mulai dari hal-hal kecil. Sebelum Gideon berperang melawan musuh yang besar Midian, dia berperang mengalahkan takut dalam dirinya, dan dia merobohkan sesembahan ayahnya. Dan pagi-pagi orang kota heboh, ketahuan Gideon yang melakukannya. Nah, perhatikan, ini awal kepercayaan orang terhadap Gideon. Ayat 30.
Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati. Karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Ayahnya nggak marah, yang marah orang kota itu. Karena ini pelecehan, ini penistaan agama. 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Bapak Ibu perhatikan, sebentar lagi kita selesai. Ketika orang kota protes terhadap apa yang dilakukan Gideon, bapaknya sendiri ngomong, betul dia anakku yang menista kepercayaan kita. Tapi kamu mau bela Baal? Baal gak perlu dibela. Kalau Baal itu Allah, biar dia yang hukum Gideon. Dan ternyata sepanjang hari itu dan beberapa hari kemudian gak ada apa-apa dengan Gideon. Orang mulai tanda tanya, oh gak apa-apain, gak kualat tuh. Orang mulai ngerti, ini ada yang menyertai Gideon. Ini Tuhan yang menyertai Gideon, itu luar biasa. Ternyata Baal tidak bisa menghukum Gideon. Gideon tetap sehat-sehat, Gideon tetap jalan. Dan itu awal orang mulai percaya, kepemimpinan Gideon mulai diteguhkan. Rakyat mulai percaya dan ini awal kepemimpinan. Orang mulai bersimpati, dia dipakai Tuhan. Dia diurapi Tuhan. Ternyata gak apa-apa loh. Setelah dia berperang secara rohani, setelah dia meruntuhkan mezbah Baal, dia tetap sehat. Dan yang dilakukan kemudian, dia mulai menghimpun orang. Ayat 33. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama mereka. Sebelah timur telah berkumpul bersama-sama mereka, telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Jadi musuh sudah menghadang nih. 34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiesar dikerahkan untuk mengikuti dia. Pemimpin itu selalu bisa mengerahkan orang. Pemimpin itu selalu berhasil mempengaruhi orang lain. Dan Gideon mulai muncul kepemimpinannya. Awalnya dia dikuasai ketakutan. Tapi setelah roh Tuhan menyala-nyala, ketika dia meresponi panggilan pelayanan dari Tuhan, maka ketika dia mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan orang Abiesar, dia diikuti. Katakan sama-sama, pemimpin selalu diikuti. 1, 2, 3. Kalau nggak ada yang ikuti bukan pemimpin dia. Gitu saudaraku ya. Omongannya dipercaya, dia bisa menggerakkan orang dan kemudian orang-orang itu ikut kepada Gideon. 35. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, melebar. Tadi dia bilang kaumku paling kecil, aku paling muda. Tapi Alkitab berkata jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dia merasa muda, tapi dia bisa menggerakkan orang-orang di keluarganya. Dan kemudian dia gerakkan juga suku Manasye, sukunya. Dia berkata kaumku paling kecil. Tapi yang kecil ini ketika diurapi Tuhan, dia bisa menggerakkan sukunya. Jadi ada promosi yang semakin naik, kepemimpinannya semakin dahsyat. Lalu juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Sebulon dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kepercayaan kepemimpinan itu meningkat. Mulai dari kecil. Setia dalam perkara kecil ditambahkan perkara besar. Setialah dengan perkara-perkara kecil dalam pelayananmu. Dan biarkan Tuhan berperang, Tuhan bekerja dengan mempercayakan perkara yang besar. Haleluya. Yang terakhir, kita akan akhiri 36 sampai 40. Ini tanda yang kedua, tanda yang ketiga. Gideon masih minta tanda. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu,
Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah itu di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murka kamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Tuhan meneguhkan panggilan Gideon dengan tanda yang kedua dan tanda yang ketiga. Kesimpulan, yuk halaman 5, PowerPoint saya, dan kita selesai. Bapak Ibu, jadi yang terjadi, proses Tuhan bekerja, bagian pertama ya, kita akan sambung minggu depan untuk pasal 7. Proses Tuhan bekerja, Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan mengutus nabi, Tuhan mengutus malaikat, Tuhan mengutus Gideon, Tuhan memberi tanda kepada Gideon, Tuhan melatih keberanian Gideon, dan Tuhan meneguhkan Gideon. Lanjut. Kenapa Tuhan harus latih Gideon? Karena Gideon ini inferior, gak percaya diri. Israel takut kepada Midian dan Gideon termasuk di dalamnya. Israel sangat melarat, Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kaum Gideon paling kecil katanya di antara suku Manasye, Gideon paling muda di keluarganya, dan Gideon 3 kali meminta tanda. Kesimpulan. Yuk, nomor 1, baca sama-sama. 1, 2, 3. Hadapi masa sukar dengan zikir dan syukur. Ya. 2, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan perlu warrior, bukan cuma supporter. Tuhan perlu prajurit, bukan cuma supporter. Supporter itu menang sukacita, kalah ngamuk. Nah, itu supporter saudaraku ya. Cuma penggembira, cuma menyoraki tapi nggak ikut perang. Supporter gitu, cuma duduk di bangku penonton menyoraki tapi timnya kalah, dimaki-maki timnya. Itu supporter. Tapi Tuhan nggak perlu supporter, Tuhan perlu warrior. Jangan cuma jadi pendukung, tapi jadi prajurit yang maju berperang, ikut dalam medan peperangan. Dan yang ketiga, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang luar biasa adalah orang biasa yang mau mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Sekali lagi, nomor 3, 2, 3. Orang yang luar biasa adalah orang biasa yang mau mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan dengan iman. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya.
saksikan kemerdekaan kita. Allah bangkit, bersoraklah. Engkau sudah memerdekakan kami Tuhan. Engkau sudah memenangkan kami. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Masih ada rahasia yang dahsyat kenapa Tuhan hanya pakai 300 orang. Tapi 300 itu mulai dari satu orang. Satu orang dia bisa menggerakkan 32.000 orang. Walaupun pada akhirnya Tuhan hanya percayakan 300. Tetapi 300 itu dipakai Tuhan luar biasa. Kita akan lihat minggu depan. Saya berdoa supaya setiap jemaat karisma, setiap kita semua menjadi golongan, memiliki spirit Gideon. Amen. Yang bangkit untuk dirimu sendiri dan bisa membangkitkan orang lain. Yes. Dan muncul 300 pasukan yang dahsyat. Amen. Minggu depan kita akan lihat. Jangan tidak datang ibadah, lanjutkan pelajaran kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan dengan iman. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari 1-2 menit sembah Dia. Engkau adalah Gideon yang mendirikan mezbah Tuhan.
kasih Tuhan. Bahwa serta dengan Allah kami mengerjakan perkara yang besar. Kami akan pulang dengan keyakinan ini Tuhan. Serta dengan Allah kami hadapi semua. Bukan kekuatanmu yang berperang, tetapi Tuhan yang akan memijak-mijak segala musuh kami. Pekerjaan besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Mari sekali lagi angkat tangan kita, bahwa serta. Atas keluarga kami, atas lingkungan kami Tuhan. Serta dengan Allah kami hadapi semua. Dia yang akan memijak-mijak musuh kita, kan memijak-mijak Sekarang pulanglah, bawa keberanian dan pengurapan Gideon. Biarkan engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amen. Dan biarkan engkau menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu. Amen. Membangkitkan roh kepahlawanan dalam hidupmu. Sekalipun hari ini engkau sedang merasa lemah, hari ini engkau sedang merasa tidak berdaya, engkau sedang sembunyi dari persoalan, tetapi Tuhan melihat ada kepahlawanan di dalam hidupmu. Amen. Bulan ini, hari ini, aku bukan hanya, kata Tuhan, memerdekakan bangsamu, tapi hari ini aku sedang memerdekakan engkau dari setiap kungkungan persoalan. Amen. Dari setiap himpitan musuh. Hari ini aku sedang membangkitkan engkau menjadi pahlawan. Amen. Dan ketika engkau dibangkitkan, keluargamu akan mengalami perubahan. Amen. Lingkunganmu akan mengalami perubahan. Amen. Tempat kerja di mana engkau bekerja akan mengalami perubahan. Masyarakatmu akan dipengaruhi oleh hidupmu. Ya. Dan sekarang pulanglah, terimalah keberhasilan yang maksimal, perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib. Amen. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara roh, jiwa dan tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai minggu depan. Tuhan memberkati berkat dalam.